Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas berikut ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek biologi, yang mana tugas ini adalah bagian dari anatomi. Nama saya Khairullah Harahap, NIM 62130110002, mana dosennya adalah Bapak Dr. Sanusi Hasibuan MKes. Pada tugas proyek kali ini, akan menampilkan yaitu biologi. Biologi merupakan terbagi dari dua kata, yaitu mio ataupun muscle, sama juga musculus, dalam bahasa Indonesia artinya adalah otot. Kemudian logi merupakan ilmu pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian biologi adalah pengetahuan tentang otot. Pada video kali ini kita akan membahas otot manusia. Di sini definisi otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi ataupun mengerut dan relaksasi yang artinya mengendur. Pada saat kontraksi otot akan terjadi lebih pendek, sebaliknya saat relaksasi otot akan memanjang. Di sini akan disampaikan beberapa fungsi otot bagi tubuh manusia. Di antaranya, fungsi otot tersebut adalah mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak, membantu mempertahankan postur tubuh, membantu menstabilkan sendi-sendi dalam tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan menghasilkan berbagai proses dalam tubuh manusia. Berikutnya ada macam-macam otot. Di antaranya pada tampilan berikut ada yang namanya otot lurik. Di sini penjelasan sederhananya, otot lurik itu memiliki bentuk silindris. Silindris memanjang, tersusun secara berselang-seling, ataupun arti katanya adalah lurik. Otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran, ataupun istilah latinnya adalah voluntary muscle, di mana otot lurik ini terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada. Berikut ini letak dari otot lurik, ada sedikit tampilannya. Di sini kita dapat temukan otot lurik tersebut. Yang kedua adalah otot jantung. Tadi yang pertama adalah otot lurik, berikut ini adalah otot jantung. Otot jantung ini seperti inilah dia bentuk sederhananya, di mana letaknya hanya terdapat pada jantung. Otot jantung tidak dapat dikendalikan, dalam arti bahasa latinnya adalah cardiac muscle. Dilihat dari strukturnya termasuk otot lurik, sedangkan dari fungsinya termasuk otot polos. Ini di samping ada gambar bahwa otot jantung tersebut terdapat pada jantung manusia.
Berikutnya otot polos. Kenapa dia dikatakan otot polos? Artinya dia tidak memiliki garis-garis melintang. Sama seperti tadi, penjelasan berikutnya adalah otot polos itu bekerja di luar kesadaran, involuntary muscle, dan terletak pada otot usus. Sebagai contoh, dia tidak ada artinya proses dari otak, dia langsung berproses pada otot usus ataupun saluran kemih. Otot-otot tersebut itu tersusun otot-otot tersebut tadi itu tersusun dari susunan kimia, di mana terdiri dari air. Dia terbentuk dari air sebanyak 75%. Berikutnya dari protein. Pada gambar ini terlihat sumber-sumber protein, bisa dia berasal dari kacang-kacangan, daging. Itu menghasilkan 20% untuk pembentukan otot. Sedangkan berikutnya adalah mineral. Mineral memberikan kontribusi sebanyak 5%. Kita tahu mineral itu bisa dapat kita peroleh dari susu ataupun berbagai jenis buah-buahan. Slide berikutnya ada namanya penampang otot. Penampang artinya di sini dia adalah bagian-bagian setelah ada proses pembagian dari awal. Contoh, tulang tersebut bagiannya berikutnya dia berbentuk tendon. Sementara setelah ada prosesnya lagi, dia berbentuk, ada istilahnya epimysium. Ternyata dipotong lagi, akan ada nanti membentuk seperti gambar berikut. Inilah proses dari terbentuknya tulang ataupun bagian-bagian dari penampang otot pada tulang tersebut. Berikutnya adalah otot-otot manusia berdasarkan ataupun menurut letaknya. Dapat dilihat pada gambar sketsa berikut. Otot itu bisa terletak dalam tubuh manusia, itu bagian pelipis, ada juga di bagian dahi, otot dahi, bicep. Bicep ini seperti kita berolahraga, dia ada strong istilahnya. Kemudian ada lagi penamaannya seperti ini, otot rectus, dan dapat kita lihat di gambar-gambar berikut. Untuk tugas mengenai otot, saya cukupkan demikian. Mohon maaf atas ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.